Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 277 Semuanya hantu. Keduanya langsung membuka mata dan berdiri. Namun, sebelum mereka bisa melakukan apapun, mereka mendengar angin kencang bertiup, suara lolongan keras yang penuh kesedihan dan kesedihan. Kenapa? Kenapa kau tidak membiarkan kami pergi? Kenapa? Itu adalah suara tua dan serak, terdengar sedikit melengking dan tajam, sangat jelas dan jelas di malam hari. Itu bukan suara wanita, melainkan suara orang tua, tapi... Mata Feng Jiu berbinar dan dia menatap Leng Xuang di luar sambil berkata, jangan keluar karena itu bukan urusan kami. Sambil berbicara, Feng Jiu mendatangi meja dan duduk. Mendengar itu, Leng Xuang terkejut lalu menuruti perintah Feng Jiu sambil berdiri di belakang Feng Jiu untuk berjaga. Di luar, seorang pria parubaya mengenakan jubah Tao sambil memegang pengocok ekor kuda di tangan berdiri di udara, aura yang kuat berputar di sekitar tubuhnya, dan cahaya. Cahaya ilahi yang sedikit berbeda dari kekuatan roh. Di tanah, seorang wanita tua dan seorang pria tua berdiri saling berpelukan, wajah mereka berlinang air mata dan dipenuhi kesedihan. Dan yang berputar di sekujur tubuh mereka bukanlah ki spiritual yang tebal dan kuat, melainkan gelombang energi yin yang dingin. Melepaskanmu. Hahaha. Konyol. Pria parubaya yang berdiri di udara itu tertawa terbahak-bahak. Manusia dan hantu berjalan di jalan yang berbeda dan jika pendeta ini tidak menemuimu, itu tidak akan menjadi masalah. Tapi karena sekarang kita sudah bertemu, aku harus mengusirmu. Saat suara itu jatuh, dia melambaikan pengocok ekor kuda di tangannya, dan aliran aura kekuatan roh melesat ke bawah dengan cahaya ilahi yang ganas. Merobek udara, desisan jahat terdengar dan pasangan tua yang berdiri di tanah menjadi marah pada saat itu. Kami tidak menyakiti siapapun saat kami masih hidup, tetapi mati dengan menanggung kepedihan. Bahkan setelah berubah menjadi roh setelah kami mati, kami tidak menyakiti semua orang yang lewat di sini, tetapi Anda, orang yang terus-menerus berbicara tentang kebenaran, bahkan tidak mau mengampuni kami, dan langsung menyatakan bahwa Anda ingin mengusir kami. Kalau begitu, bahkan jika roh kami berpencar dan menyebar, kami akan membunuh Anda. Lelaki tua itu berteriak dengan sedih karena marah. Ia tampak seperti seorang kultivator saat ia masih hidup, dan menjadi hantu setelah ia meninggal, kesedihan dalam dirinya menolak untuk menghilang, energi yin kuat dan intens. Dengan raungan keras, ia bangkit ke udara, kuku-kukunya di tangannya tiba-tiba menjadi panjang seperti cakar, saat ia menerjang pendeta Tao itu. Sementara itu, di dalam ruangan, Leng Xuang yang mendengar kata-kata itu tidak dapat menahan diri untuk tidak membelalakan matanya dan menatap Feng Jiu, lalu bertanya dengan nada lembut karena terkejut, nyonya, orang-orang di keluarga ini adalah hantu. Feng Jiu mengetuk meja pelan dan menjawab dengan suara lembut, tidak semuanya begitu. Tidak semuanya. Leng Xuang tertegun, tiba-tiba teringat bahwa Nyonya pernah berkata bahwa hanya anak itu yang normal dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terus bertanya, maksud Nyonya adalah bahwa hanya anak kecil itu yang manusia. Feng Jiu mengiyakan sebelum berkata, sebelum kita masuk melalui pintu, aku hanya melihat aura satu orang dan itu adalah aura anak kecil itu. Jadi, orang tua dan kakek neneknya seharusnya sudah meninggal karena aku tidak bisa merasakan sedikit pun aura manusia selain aura kami dan anak kecil itu. Tetapi bagaimana mungkin? Jika mereka hantu, mengapa mereka punya anak? Leng Xuang hanya merasa bahwa itu terlalu tidak masuk akal. Karena ada manusia dan juga ada dewa di dunia, maka secara alami akan ada hantu. Dan justru karena ketiga jenis makhluk ini ada di surga dan bumi, maka terbentuklah tiga alam. Saya belum melihat tiga roh lainnya dan saya tidak tahu seperti apa mereka. Namun, saya rasa Ibu Suni bukanlah hantu jahat, dan dia tidak memiliki niat jahat terhadap kami. Bahkan nasi dan hidangan yang dia siapkan tadi malam untuk kami adalah hal-hal yang dapat dimakan, dan bukan hal-hal yang diubah oleh mata hantu dari pasir dan tanah. Mendengar itu, Leng Xuang teringat bahwa ketika wanita itu menyajikan sayur-sayuran dan daging, dia secara khusus menyebutkan bahwa itu adalah sayur-sayuran liar dan daging kelinci. Sekarang jelas bahwa dia tahu bahwa Nyonya itu bisa melihat bahwa dia bukan manusia. Nyonya, kalau begitu mereka semua ada di sini karena... Seharusnya karena anak itu. Feng Jiu menghela napas dan kemudian berkata, tetapi, apa yang dikatakan pria di luar sana itu juga tidak salah. Manusia dan hantu menempuh jalan yang berbeda dan jika mereka tetap bersama Suni terlalu lama, energi yang di tubuh Suni akan melemah, dan dia mungkin tidak akan bertahan hidup pada akhirnya.